Jumpa lagi Bapak Ibu kita, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sudah lama saya tidak posting Bapak Ibu terkait dengan info-info tentang pendidikan. Izin kali ini Bapak Ibu, saya akan coba kembali memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu, terutama teman-teman guru dan kepala sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu, baru-baru ini Kemendikbud telah mengeluarkan statement telah mengeluarkan beberapa informasi terkait adanya rotasi massal para kepala sekolah menjadi guru lagi. Tetapi nanti bagaimana dulu apa dulu atau kepala sekolah yang bagaimana dulu nanti yang akan dirotasi, tentu ini menjadi sebuah informasi kepada Bapak dan Ibu kaitannya dengan semakin memboomingnya Kemendikbud akan merotasi secara besar-besaran para kepala sekolah untuk menjadi guru lagi. Baik Bapak Ibu, izin kali ini saya akan coba untuk memberikan informasi kembali Bapak Ibu bahwa regulasi yang mengatur tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah ini masih menggunakan Permendikbudristek 40 tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah ini kalau kita kaji beberapa regulasi yang ada, terutama di Permendikbud 40 yang barusan saya sampaikan tadi di Permendikbudristek 40 tahun 2021 Bapak Ibu, bahwa berdasarkan penugasan kepala sekolah ini ada berdasarkan kepemilikan sertifikat. Yang pertama ada kepala sekolah yang sudah memiliki sertifikat calon kepala sekolah, baik yang sudah memiliki NUKS atau NRKS nomor unik kepala sekolah atau nomor register kepala sekolah. Kemudian yang kedua ada kepala sekolah yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Kemudian juga ada kepala sekolah yang tidak memiliki sertifikat keduanya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kaitan dengan ketiga macam kepala sekolah ini Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana dengan tugas mereka? Ada kepala sekolah yang memang hanya memiliki sertifikat berdasarkan kepemilikan NUKS misalnya. Atau ada juga kepala sekolah yang diangkat karena sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Atau ada kepala sekolah yang memang tidak memiliki kedua-duanya, tetapi diangkat menjadi kepala sekolah oleh pemerintah daerah. Nah, berapa lama mereka bertugas Bapak Ibu? Kita lihat. Nah, berapa lama masa penugasan guru sebagai kepala sekolah yang sudah memiliki NRKS atau sertifikat guru penggerak? Nah, ini Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 di pasal 8 ayat 1 Bapak Ibu, bahwa penugasan guru sebagai kepala sekolah dilaksanakan paling banyak 4 periode dalam jangka waktu 16 tahun. Artinya kalau satu periodenya 4 tahun, maka 16 tahun mereka bertugas. Dan dengan setiap masa periode itu dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, ini masa lamanya bertugas seorang guru ketika menjabat kepala sekolah dan mereka sudah memiliki sertifikat atau memiliki NRKS nomor register kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah seorang kepala sekolah dapat ditugaskan selama 4 periode di sekolah yang sama? Nah, tentu jawabannya adalah tidak Bapak Ibu Apakah seorang kepala sekolah dapat ditugaskan selama 4 periode di sekolah yang sama? Tentu tidak. 4 periode itu 16 tahun Bapak Ibu. Jadi penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama itu paling singkatnya 2 tahun dan paling lama 2 masa periode dengan jangka waktu 8 tahun. Artinya 2 kali 4 berarti 8 tahun. Jika guru yang bersangkutan mendapat penilaian kinerja paling rendah baik, tetap dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan yang lain, paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun atau 2 periode. Begitu jawabannya Bapak Ibu. Nanti kita cari tahu bagaimana nasib teman-teman kepala sekolah yang tadi tidak memiliki sertifikat keduanya, gitu ya.
Karena ada wacana memang kementerian akan mencoba untuk merotasi secara massal ya kepala sekolah. Lalu siapa yang akan mengisi kepala sekolah yang kosong itu? Itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Jika kepala sekolah dimutasi saat masih menjabat di sekolah tertentu, bagaimana penghitungan jangka waktu penugasan kepala sekolahnya? Nah, pelaksanaan tugas kepala sekolah itu diperhitungkan sejak pengangkatan pertama kali sebagai kepala sekolah. Jadi tidak terpotong oleh mutasi. Tetap pengangkatannya adalah sejak dia diangkat pertama kali menjadi kepala sekolah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Bagaimana dengan sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau swasta? Di sekolah tidak ada yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau guru penggerak. Artinya stok untuk guru penggerak di suatu daerah atau tidak tersedianya calon kepala sekolah di suatu daerah tertentu. Nah, ini bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat bagaimana? Nah, ini jawabannya. Jadi penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan koordinasi antar penyelenggara satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Pertanyaannya, apakah mau? Nah, itu pertanyaannya, Bapak Ibu. Biasanya mereka mengambil dari dalam, dari intern yayasan atau guru-guru yang memang dianggap kompeten ya di satuan pendidikan itu. Itu jawabannya. Baik, kita lanjut dulu. Lalu bagaimana dengan pemerintah daerah yang telah menyelesaikan seleksi administrasi dan substantif calon kepala sekolah? Nah, kita tahu bahwa di beberapa daerah memang barangkali sudah ada atau sudah pernah melaksanakan seleksi administratif atau substantif gitu ya, calon kepala sekolah. Nah, jawabannya adalah berkenaan dengan telah berakhirnya pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada tahun 2021. Artinya sejak 2021 tidak ada lagi diktat calon kepala sekolah. Maka bagi pemerintah daerah dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sudah melakukan seleksi administrasi dan atau seleksi substansi bakal calon kepala sekolah tetapi belum melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dapat mengalihkan anggaran yang akan digunakan untuk pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pengembangan kompetensi guru dan mendorong guru di wilayah binaannya untuk mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak. Ini masalahnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita kaji ya dari beberapa tadi pertanyaan, termasuk pertanyaan yang ini, bagaimana jika di suatu daerah telah menyelesaikan tadi beberapa seleksi yaitu administratif dan substantif, maka disarankan di sini ada pengalihkan anggaran ya untuk peningkatan kompetensi guru dan mendorong untuk guru-guru agar ikut seleksi guru penggerak. Nah, pertanyaannya yang lulusnya sedikit. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang penugasan kepala sekolah berdasarkan kepemilikan sertifikat tadi, Bapak Ibu. Jadi di sini saya lingkari di sini yang paling bawah bahwa kepala sekolah itu sudah memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah sudah memiliki sertifikat guru penggerak dan kepala sekolah yang tidak memiliki sertifikat keduanya. Ini yang menjadi mungkin dilema atau mungkin menjadi sasaran kepala sekolah massal ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin yang menjadi sasaran kementerian, dalam hal ini Mas Menteri akan mengganti, akan merotasi secara besar-besaran ya kaitannya dengan penggantian kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat tadi gitu ya. Nah, kepala sekolah yang tidak memiliki sertifikat keduanya Bapak Ibu ini dikuatkan nanti di pasal 4 ya di Permendikbud 40 tahun 2021 bahwa dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak di wilayahnya tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Artinya jika stok guru penggerak di sekolah tersebut sudah tidak tersedia lagi, maka boleh mengangkat guru yang belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Nah, kemudian di ayat 2-nya Bapak Ibu, penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan adanya
guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Ini di ayat 2 ini sepertinya adalah ada kelonggaran bagi Bapak dan Ibu, ya, bagi yang belum memiliki sertifikat keduanya ini. Artinya sekarang banyak guru-guru yang sudah diangkat menjadi kepala sekolah belum memiliki sertifikat keduanya, tetapi mereka sedang menjabat. Nah, jadi admin sampaikan tenang saja, karena memang selagi belum tersedianya guru penggerak di suatu daerah, maka tetap melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah begitu. Kemudian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf C dikecualikan ya untuk penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya ya jangan khawatir begitu ya. Teman-teman yang sekarang sedang menjabat kepala sekolah tetapi belum didukung oleh kepemilikan sertifikat tadi gitu ya. Oke. Barangkali itu saja ya Bapak Ibu informasi yang dapat kami bagikan. Ya, jadi kesimpulannya tidak usah khawatir dan tidak usah resah begitu bagaimana dengan kepala sekolah yang belum memiliki beberapa sertifikat tadi sebagai persyarat ya untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Kita bismillah ya, mudah-mudahan kementerian dalam hal ini Kemendikbudristek memang memperhatikan itu semua dan Bapak Ibu bisa lebih tenang ya melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.